Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Mazmur 104 ayat 10 sampai ke 31. Demikianlah firman Tuhan. Engkau yang melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minuman segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan, di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lontengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malah. Ketika itu bergerak segala binatang hutan, singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila mata air terbit berkumpul semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya, manusia pun keluar ke dalam pekerjaannya dan keusahannya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar, di situ kapal-kapal berlayar, dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungut. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengiring rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Amin. Tema kita pada saat ini yaitu karya Allah yang luar biasa. Karya Allah yang luar biasa. Ada pepatah mengatakan, kalau tidak mengenal makanya tidak sayang. Oleh sebab itu, pengenalan terhadap Allah juga akan mendorong kita untuk mengasihinya. Mari kita perhatikan apa yang pertama kali kita pelajari tentang Allah pada saat kita membuka Alkitab. Alkitab menyatakan pada mulanya Allah. Perhatikan, yang terpenting adalah untuk mengatakan kepada kita siapa Allah dan apa yang Ia lakukan.
Hal pertama yang dilakukan adalah dalam kitab adalah menciptakan alam semesta ini. Pemazmur menyadari dan memuji-muji kebesaran Allah karena begitu banyaknya karya Tuhan dalam ciptaan alam semesta dan segala makhluk yang hidup. Semuanya adalah hasil dari karya-karya Allah yang hebat. Tidak hanya jumlahnya yang banyak, tetapi juga menunjukkan betapa Tuhan segala sesuatu yang Tuhan ciptakan dibuat dengan kebijaksanaan. Artinya, tidak ada yang Dia ciptakan secara kebetulan, asal-asalan atau tanpa tujuan. Semua yang Tuhan ciptakan telah diperhitungkan dengan sempurna dan sesuai dengan rancangannya yang agung. Dalam ciptaannya, semua menunjukkan adanya keteraturan dan tujuan yang jelas di sini. Pemazmur memiliki dan melihat keindahannya dan keteraturan alam semesta sebagai bukti nyata karya tangan Tuhan yang penuh kuasa. Kebijaksanaan Allah jauh melampaui kemampuan dan pemahaman manusia. Sebagai umat Allah, kita juga diajak untuk selalu mengingat kebesaran Tuhan melalui ciptaannya dan membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Kita juga seharusnya selalu memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena kuasanya yang dapat kita lihat melalui alam semesta dan kehidupan kita sehari-hari. Setiap kali kita melihat keindahan alam semesta, kita harus melalui Tuhan. Kita juga dipanggil untuk menghormati Tuhan dengan merawat dan mengelola ciptaan Tuhan. Dan yang terakhir, kita juga dipanggil untuk tetap percaya kepada Tuhan, mempercayai kebijaksanaan Tuhan yang telah diciptakan kita dan menuntun serta memelihara hidup kita. Ingatlah bahwa kita bersandar dari tangan Tuhan dan tetap dipelihara dalam tangannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini mengajarkan bagi kita bahwa betapa besar karya Allah di dalam hidup manusia dan juga ciptaannya, di mana Allah telah menata dunia ini dengan sempurna. Dan karena Allah telah menantang dunia ini dengan sempurna, maka kita juga harus memeliharanya dengan baik. Karena Allah Ia telah menciptakan dengan sempurna. Jadi sebagai pekerjaan Allah, maka kita juga harus merawatnya dan juga mengusahakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah sengaja memilih kita secara khusus menjadi sekerja Allah di dalam dunia ini. Kalau kita melihat bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar, jadi artinya bahwa Allah sepakat dan Allah juga mengangkat derajat kita, bahwa kita sekerjanya. Itulah sebabnya mari kita berkarya untuk memelihara ciptaan Tuhan. Jangan kita sebagai orang-orang yang pertama kali merusak ciptaan Allah, tapi justru kita akan memelihara. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga, ajarkan kami mengerti dan memahami, terlebih lagi melakukan firman-Mu, sehingga bisa kami mengusahakan dan bekerja sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.